Komentarnya bukan sapaan, bukan juga pernyataan, tapi lebih ke penggiringan opini. Contohnya kayak, lihat deh, mukanya sama. Lihat deh tangannya, lihat deh ininya itunya. Fiksi dia lagi hamil, dan dia berharap Salma dan seluruh dunia ini baca komentar dia yang gak guna itu gitu. Jadi kemarin pas Salma dan Diman live di TikTok dan Instagram, gue berharap bisa dapat satu atau dua lagu yang bisa gue edit buat konten. Tapi ternyata nggak dapet karena Salma banyakkan ketawanya. Tapi gue ngerti kenapa dia begitu, karena untuk menjaga moodnya dia. Salah satu hal yang selalu ada dan gue yakin jadi salah satu faktor kenapa Salma itu males buat live terutama yang non-eksklusif, adalah orang-orang yang selalu komen di luar konteks, maksa ngatur, dan itu diketik berulang-ulang sampai dia tahu Salma baca komenan dia. Kalau di live kemarin itu banyak yang komen soal eliminasi Idol 13. Bukannya salah ya. Kalau cuma sekali komen, sekali typing itu nggak masalah. Tapi ini malah diulang-ulang terus. Lu berharap jawaban apa dari Salma gitu? Berharap Salma jawab nggak setuju atau apa gitu. Terus orang ngeselin berikutnya adalah orang yang komentarnya bukan sapaan, bukan juga pernyataan, tapi lebih ke penggiringan opini. Contohnya kayak, lihat deh, mukanya sama. Lihat deh tangannya, lihat deh ininya itunya. Fiksi dia lagi hamil, dan dia berharap Salma dan seluruh dunia ini baca komentar dia yang gak guna itu gitu. Maksud gue, ngapain sih di setiap saat lu komen kayak gitu loh. Seolah-olah hamil itu aneh dan gak wajar untuk orang yang udah menikah. Emang kenapa kalau Salma hamil? Gue gak mau berpikiran buruk ya, tapi komentar-komentar orang kayak gini yang maksa gue mikir kalau orang-orang ini sengaja nyari-nyari celah buat ngejatuhin Salma, terutama suaminya, Diman. Gak puas selama ini jadi Tuhan yang ngatur-ngatur takdirnya Salma, sekarang mereka juga mau jadi dokter yang nentuin Salma hamil atau enggak gitu. Orang ngeselin ketiga adalah orang ini. Apakah Sarah nge-request lagu saat Salma lagi live? Enggak sama sekali, dan malah bagus kalau kata gue, tapi jangan maksa. Gue yakin apapun yang lu request, kalau Salma hafal lagunya, minimal dia ngerti chord gitarnya, dia pasti akan nyanyiin walau sepenggal, walau salah-salah lirik gitu loh. Tapi kalau dia nggak tahu lagunya, dia nggak hafal, dia belum belajar chordnya, dia tuh jangan maksa-maksa. Jangan seenaknya nyuruh-nyuruh dia, gimana pun pokoknya harus dinyanyiin saat itu juga. Gak bisa dong, emang lu siapa gitu loh. Dan yang tambah bikin kesel, komentarnya diulang-ulang terus gitu. Dan itu nggak satu atau dua orang ya, tapi banyak yang request lagu yang sama dan juga typingnya diulang-ulang. Gua pikir itu lagu baru atau lagu yang lagi viral, ternyata enggak. Itu bukan salah lagunya ya, tapi pertanyaan gua, apa tujuannya maksa Salma nyanyiin lagu itu? By the way, lagunya itu tentang cinta beda agama ya, dan gua baru dengerin dan lagunya enak. Sampai gua lihat salah satu orang yang komen yang ikut maksa-maksa Salma buat nyanyiin lagu itu bilang, Salma takut nyanyiin lagu itu karena ada suaminya. Terus itu gue baru ngeh orang-orang ini siapa gitu. Ya nggak usah dibahas lah ya. Salma pun sempet kesel tapi langsung ditahan, diredam sama Diman suaminya. Intinya apa? Ini gue gak maksud ngajarin ya. Ada dua hal yang bisa lo lakuin kalau lo ngefans sama Salma. Pertama, samain frekuensi lu sama dia. Atau kalau lu gak bisa sama frekuensinya, mending lu diem dan nikmati aja karya-karyanya. Ini jujur ya, gue pribadi pun punya hal-hal yang gue nggak sejalan atau nggak sama dengan Salma. Cuman bedanya gue nggak pernah komenin tentang hal itu atau bahas tentang hal itu gitu. Gue selalu bilang ke adik gue yang juga suka Salma, ambil hal-hal baik dari Salma dan tinggalkan hal buruknya. Lu adalah seorang fans, lu boleh suka sama dia tapi lu tetap punya akal dan pikiran lu sendiri. Lu bisa memilah-milah gitu. Jadi lu nggak perlu sibuk nyinyirin, maksain hal-hal yang lu nggak sesuai sama idola lu. Dia nggak pernah minta, apalagi maksa lu buat jadi fans dia. Lu yang datang sendiri, jadi lu sendiri yang harusnya mikir, bisa nggak gue ngidolain orang kayak gini? Makanya gue selalu bilang, kalau lu tipe orang yang masih belum bisa memisahkan antara idola secara personal dan karya, maka penting untuk mengenal idola lu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau lu cinta buta tanpa mengenal, ujung-ujungnya pasti kecewa gitu. Rasa kecewa karena nggak sesuai ekspektasi akan bikin lu secara nggak sadar melampiaskan itu dengan nulis komentar-komentar seperti tadi. Lu merasa dengan terus mengusik dia, rasa kecewa lu bisa terbahaskan. Padahal akar masalahnya itu diri lu sendiri gitu. Terakhir, Salma itu bukan tipe artis yang haus popularitas yang rela ngorbanin diri buat dia teratur fans. Dia tipe musisi yang percaya bahwa yang berharga itu adalah karya, yang disukai itu adalah karyanya dia, bukan dirinya dia. Makanya dia nggak pernah setengah-setengah kalau ngasih karya dan pertunjukan musik buat fans.
Dia tipe artis yang memilih berteman dengan fans agar masing-masing bisa saling mengerti, menerima, dan memahami kekurangan masing-masing. Gue cuman khawatir hal kayak gini akan terus berulang dan bakal bikin dia tambah males buat live. Buat gue, live-nya Salma itu harta karun. Lu bisa dengar dia nyanyi, main gitar. Dan sekarang gak hanya cuma Salma tapi Diman juga gitu loh. Jadi ada dua musisi cerdas yang nyanyi dan main gitar. Nikmat mana lagi yang menurutmu masih kurang gitu loh. Mungkin segitu aja yang pengen gue sampaikan. Cuman unek-unek gue aja. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil. Karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.